Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Ustadz, ada video viral sawer qori'ah. Saya juga pernah ngalamin menghadiri maulidan di kampung tetangga, di mana di situ ada pesantren, lalu dilantunkan syair-syair, musik, jemaah berjoget-joget, saweran. Terus terang saya risih, Ustadz. Ya kan kita semua prihatin dengan kejadian itu. Dan menurut klarifikasi qori'ahnya, dia tuh marah sekali. Tapi dia tidak bisa apa-apa karena sedang membaca Al-Quran. Jadi memang di negeri kita ini, saudara-saudara, sahabat-sahabat, betapa pemahaman Islam di negeri kita ini bukan pemahaman Islam yang berbasis ilmu gitu. Tapi agama itu selevel budaya aja gitu. Sehingga tidak karena suka ada yang nyanyi di sawer ya. Kan suka ada penyanyi di sawer tuh. Ada budaya penyanyi biduan ya, kata orang Sunda biduan gitu. Di acara-acara hajatan ada biduan, ada penyanyi di sawer tah. Itu tuh budaya yang kemudian tidak dibedakan antara ya memang nyanyi-nyanyi seperti itu teh kemaksiatan, tapi kemudian ya menganggap nyawer qori'ah mah tuh bagus sekali. Nah, akhirnya terjadilah video viral yang sangat menjijikan ya. Bagaimana seorang qori'ah yang begitu bagus bacaannya. Dan saya dengar, saya cari informasi bahwa beliau itu salah seorang anak qori'ah internasional. Ya kan gitu. Tapi diperlakukan seperti itu, disawer. Bahkan ada yang nempelin uang ke kerudungnya. Qori'ah itu marah sebenarnya. Tapi dia menahan diri karena sedang membaca Al-Quran. Nah setelah itu katanya dia tegur panitia. Kan gitu. Nah jangan sampailah ini kejadian di kita. Biarlah mudah-mudahan itu tidak terulang lagi. Dan kita berharap ya semacam majelis ulama itu menegur ya. Kan majelis ulama itu lembaga yang tentu saja lebih punya otoritas untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya orang selevel saya yang sifatnya pribadi cuma bisa ngomong seperti ini. Ya kan gitu. Tapi mungkin majelis ulama bisa membuat suatu aturan-aturan etika. Kalau orang sedang baca Quran tuh gimana? Jangan sampai qori atau qori'ah itu disamakan dengan penyanyi yang bisa disawer. Emang saya tuh kalau lihat perilaku umat Islam di Indonesia tuh memang menyedihkan gitu kan. Pernah kan ada kejadian, mungkin Anda sudah lupa. Quran dibaca dengan gaya budaya Indonesia dan itu di acara resmi gitu. Beberapa tahun lalu di acara kenegaraan. Anda mungkin sudah lupa lagi. Nah, bagi yang ingat nggak? Ada bacaan Quran dilantunkan dengan bukan dengan yang diajarkan oleh Nabi dengan alasan mengadopsi budaya Indonesia. Jadi kalau di Sunda baca Quran dengan gaya Cianjuran gitu kan. Kan itu suatu yang sangat tidak bagus dan ini bukan dengan gaya Cianjuran kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, dan itu di acara resmi negara gitu loh, ya. Sampai saya baca komen-komen dari para ulama di luar negeri itu keras sekali. Dan akhirnya pemerintah Indonesia tidak mengulangi lagi. Tapi masalahnya, kok bisa gitu ya di Indonesia di acara kenegaraan, Quran dilantunkan dengan gaya yang dengan logat yang tidak diajarkan Nabi. Nah, tidak bisa membedakan mana doa, ya, mana hiburan. Sehingga doa jadi hiburan. Gitu. Asmaul Husna pakai alat musik, pakai piano, pakai gitar. Kan Asmaul Husna teh doa, saudara. Walillahil asmaul husna fad'u biha.
Berdoalah kamu dengan. Jadi Asmaul Husna tuh suatu yang mulia. Bahkan dalam surat Al-A'raf itu awal doa. Jadi kalau kita mau berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim, berdoa. Nah, di kita mah si Asmaul Husna teh dijadikan seni. Makanya kan ada di acara tertentu Asmaul Husna pakai piano, Asmaul Husna pakai gitar. Ya, sok. Saya pernah dalam satu acara. Ngeri saya. Di hotel berbintang. Ternyata Asmaul Husna teh pakai piano sama gitar gitu loh. Apa nggak ngerti kalau Asmaul Husna itu awal doa gitu? Walillahil Asmaul Husna fad'u biha. Begitu jelas di surat Al-A'raf bahwa Asmaul Husna itu adalah awal doa. Di Indonesia mah berani, dah cuma Indonesia tuh yang berani. Kemudian Asmaul Husna tuh dikasih musik, dikasih piano, dikasih gitar kan gitu. Coba tunjukkan di negara muslim mana yang berani seperti itu. Dan mungkin di dunia baru pertama ini orang baca Quran disawer gitu, seperti halnya penyanyi. Itulah saudara-saudara ya. Makanya saya sering bilang, ayo belajar terus, belajar. Tapi ada orang Islam yang mau belajar agama itu sedikit. Jadi orang Islam di kita ini ya Islam-Islaman aja. Ya pokoknya apa yang diterima oleh orang tuanya, dijalani oleh masyarakatnya, ya udah gitu aja. Nah makanya kita kudu menjadi muslim yang berpengetahuan, muslim yang belajar, ya. Terus belajar sampai kita tahu hakikat Islam. Ya semua by proses, semua melalui proses. Tapi kita kan kudu belajar gitu. Jadi memang di negeri kita ini itu PR, maksud saya PR lah ya. PR yang besar sekali bagaimana muslim di Indonesia ini menjadi muslim yang berpengetahuan ya. Muslim yang berpengetahuan. Dan kalau muslimnya berpengetahuan Islam yang benar ya, nggak mungkin atuh orang baca Quran disawer, nggak mungkin atuh Asmaul Husna dibarengi piano, gitar gitu. Kan yang suka berdoa pakai alat musik mah orang non-muslim. Dan Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kebiasaan agama lain itu termasuk mereka. Jadi saya termasuk yang tidak setuju kalau Asmaul Husna, sholawat itu dibarengi dengan alat musik menjadi sebuah seni. Nah gitu ya. Kan berubah dari doa jadi seni kan gitu. Beda dong, seni dan doa itu dua hal yang berbeda. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa rasul ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat itu doa. Jangan diubah jadi jadi suatu yang rendah ya gitu. Dikasih musik. Asmaul Husna itu doa diubah jadi seni budaya. Nah itu ya. Ya ada di antara Anda mungkin yang tidak setuju dengan saya, nggak apa-apa. Ini kan namanya juga ruang ilmiah ya, ruang ilmu. Kita bisa berdiskusi, kita bisa beradu argumentasi gitu. Dan saya berani mengatakan begitu ya, dalil-dalilnya jelas, logika ilmiahnya jelas gitu ya. Bahwa kemudian Anda tidak sependapat dengan saya ya itu mah hak Anda gitu kan gitu. Tapi kita yuk jadi orang yang muslim pembelajar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.